Kualifikasinya Nabi itu Mas, yang pertama adalah kebaikan hatinya. Bukan pinternya, bukan ketaatan beribadahnya, bukan kayanya, bukan darah birunya, tapi sejauh mana dia punya hati yang gak tegaan. Pak Faiz, ini saya jadi kepikiran tadi ketika Pak Faiz ngomong tentang semua yang ada di dunia ini menjadi gak cukup untuk satu orang yang serakah gitu. Ada orang udah punya semuanya, ya masih haus kekuasaan. Saya jadi ingat dulu Pak Faiz pernah punya tulisan bagus banget Pak. Tulisannya itu love of power versus power of love. Nah itu menarik tuh Pak. Ada orang yang memang mencintai, pengen kekuasaan, haus kekuasaan terus gitu. Versusnya itu sama power of love. Itu gimana tuh Pak? Boleh gak dibahas? Kayaknya seru tuh Pak. Ya itu kan saya lagi di Turki Mas Roni. Saya datang ke makamnya salah satu penguasa Turki, tapi kok sepi gitu ya. Sementara saya datang ke makamnya Maulana Rumi itu rame gitu kan. Saya berpikir iya ya, kalau kita mendahulukan kekuasaan, ya kita mati pun orang mau datangi makam kita juga males. Tapi kalau kita itu bermanfaat buat orang banyak, berkontribusi besar buat masyarakat, jangankan masih hidup, udah mati datengin banyak orang untuk mendoakan kita. Jadi love of power memang sangat melenakan sih Mas, karena memang kekuasaan itu bisa bikin orang berubah Mas. Oke. Dulu mungkin sebelum berkuasa sangat lugu, sangat sederhana. Begitu berkuasa ya lupa diri Mas. Udah keenakan soalnya. Mungkin dia nggak serakah dalam hal uang, tapi serakah dalam hal kekuasaan nanti. Jadi bikin semua orang tunduk sama dia, semua orang tunduk sama dia. Akhirnya pengen terus saja itu. Iya. Makanya harus bisa memenangkan diri sendiri dulu sebelum kita itu mau menang secara sosial. Private victory dulu sebelum public victory. Karena love of power ini memang sangat melenakan orang. Melenakan ya Pak. Yang awalnya lugu, awalnya orang menganggap dia kayaknya sangat bersih, begitu berkuasa ya bisa berubah. Oke. Sementara kalau power of love, nah kalau kita sudah semua didasari karena cinta ya, karena welas asih, itu nggak usah nunggu berkuasa. Nggak berkuasa pun dia akan punya power Mas. Nggak usah dia jadi orang yang berkuasa ya. Dia nggak punya kekuasaan apapun kayak Maulana Rumi itu. Itu powernya sampai 700 tahun udah beliau wafat pun masih bikin orang dapat manfaatnya gitu. Bang sangat terkenal di Barat Pak ya. Iya, Maulana Rumi itu tidak hanya di kalangan orang Islam, di Barat pun masih sangat diakui karya beliau. Apalagi kalau orang kayak gini bisa berkuasa. Lah itu yang kita tunggu-tunggu. Iya. Karena itu menurut saya ya, orang yang berkuasa itu kualifikasi utamanya itu bukan pinter, bukan kaya, tapi baik, punya hati nggak tegaan sama orang yang dia pimpin. Masya Allah. Punya power of love. Kualifikasinya Nabi itu Mas, yang pertama adalah kebaikan hatinya. Bukan pinternya, bukan ketaatan beribadahnya, bukan kayanya, bukan darah birunya, tapi sejauh mana dia punya hati yang gak tegaan sama orang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kualifikasi utama harus punya hati yang raufur rahim, loving kindness, gak tegaan sama orang. Sehingga ketika meninggal dunia yang disebut ummati, ya kan? Bukan istrinya, bukan keluarganya, bukan yang lain-lain. Yang disebut adalah umatku yang beliau ingat. Ketika sakaratul maut sangat sakit, beliau bilang, apakah umat sakit seperti ini? Iya Nabi, kasihkan semua sakitnya ke saya. Itu kesetiaan sampai mati. Belain umatnya, belain orang yang dipimpin. Nah, itu pertama kali itu Mas, baru boleh mimpin. Kalau enggak, jangan mimpin, tambah rusak. Tambah pinter, tambah rusak nanti. Tapi kalau orang udah punya kebaikan hati kayak begitu, dia belum pinter pun udah ngasih manfaat, apalagi pinter. Dia belum pinter bisa nyari orang pinter, gampang nyari orang pinter di negeri ini. Nyari orang jujur, yang baik, yang nggak tegaan sama orang itu susah. Nah ini harus
Dan juga jangan tertipu dengan penampilannya. Oke. Kadang-kadang orang baik hati itu keras. Sementara orang ngomong lemah lembut itu kejam. Iya. Ada kekejaman yang baik hati dan kebaikan hati yang kejam, ingat tuh Pak. Iya Mas. Jadi kadang-kadang orang ini ngamuan, orang ini kayaknya belum tentu. Kalau dia dari rasa baik hati, Nabi Musa itu orangnya keras. Iya. Nempelin orang bisa mati. Tapi dari hati yang nggak tegaan sama orang. Sementara banyak penguasa yang nampaknya kayaknya lemah lembut, kayaknya senyum-senyum, tapi di belakang itu dia jahat. Iya. Jadi jangan tertipu sama penampilan luar. Iya. Harus tahu esensi. Nah itu penting juga Mas. Iya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, the power of love itu yang paling penting adalah Raufur Rahim. Lihat orang itu nggak tegaan, loving kindness, welas asih sama orang lain. Nah itulah harus yang jadi pemimpin. Iya. Dan empati pun lahir dari situ akhirnya Pak ya. Otomatis gara-gara itulah dia bisa berempati sama orang. Jauh dari keserakahan. Apalagi sampai korupsi serakahnya. Iya. Nah itu yang harus dipilih. Tapi ya salah kita sendiri juga sih kenapa milih dia. Iya tuh Mbak. Iya. Jadi kalau saya sih jangan terlalu, wah ini saya pemerintah ini begini. Nah pemerintah jadi begitu karena rakyatnya kayak gini. Cerminan rakyat Pak sebetulnya ya. Balik lagi kita bercermin juga gitu Pak ya. Saya kira begitu. Wong kita kalau milih, kalau nggak dikasih uang nggak mau milih. Iya. Ya salah kita sendiri juga. Iya. Ada tayangan bagus di Instagram tuh Pak. Ada orang teriak-teriak anti korupsi. Tiba-tiba ada truk yang tabrakan, barang-barangnya jatuh. Tapi yang demo itu Pak menjarah barang-barang itu. Nah itu makanya saya bilang semua kita pada diri sendiri. Iya. Emang nunjuk orang itu gampang. Iya. Komentar nyinyir itu gampang, tapi kalau Anda ngalami sendiri bagaimana? Iya. Di level yang kecil kira-kira kita gimana? Lalu kita kadang-kadang di level yang kecil juga korupsi. Iya. Pejabat kecil-kecil ini. Iya. Nggak dikasih uang nggak mau. Atau kita sendiri di kantor mungkin juga korupsi. Iya. Lah, naudzubillah min dzalik. Makanya mending dari diri sendiri daripada kritik sana kritik sini. Waduh. Mudah-mudahan kita bangun dari diri ya Pak, menumbuhkan cinta itu, kekuatan cinta, dan suatu hari kalau Allah izinkan kita punya kuasa, tapi kita berkuasa dengan cinta ya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Faiz.